Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfiana Aulia Suhada dari semester 5B Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang comparative principles. Nah, di sini saya cuma menjelaskan sedikit ya, sesuai dengan pengetahuan saya sedikit. Jadi mari kita lihat di PPT di atas bahwa ada sebuah pengantar atau introduction. Di sini dia bilang in conversation analysis, the comparative principles is the assumptions that participants is conversation normally attempt to be informative, truthful, and relevant and clear. Nah, di sini dalam kita menganalisis percakapan, prinsip atau kerjasama dalam asumsi bahwa peserta dalam percakapan biasanya berusaha untuk bersikap informatif, jujur, terus relevan, kemudian clear. Nah, sehingga dalam kita berbahasa atau dalam kita berbicara dengan lawan bicara kita harus mempunyai 4 asumsi ini, yaitu informatif, jujur, kemudian sesuai dengan apa yang kita mau ucapkan, dan yang terakhir adalah be clear. Kemudian di sini dia bilang yang mencetus atau yang jadi penemu konsep ini adalah seorang filsuf yang bernama Paul Greenes. Pada artikelnya di tahun 1975 yang berjudul Logic and Conversation. Nah, di sini dia beranggapan bahwa percakapan atau pertukaran pembicaraan bukan hanya sekedar rangkaian ucapan yang tidak nyambung dan tidak akan menjadi rasional jika demikian. Greenes menyarankan bahwa dialog yang bermakna ditandai dengan kerjasama. Setiap peserta mengakui di dalamnya sampai batas tertentu tujuan atau serangkaian yang sama, atau setidaknya arah yang diterima bersama. Nah, di sini sudah jelas bahwa kita itu ketika berbicara adanya kerjasama di antara dua belah pihak. Kita tidak bisa jika satu saja yang bisa ke tujuan tersebut. Sehingga di sini ada 2 komponen atau 2 pandangan Greenes. Di sini dia bilang communication is cooperative activity when two people communicate. Nah, di sini si Greenes ini lebih menyarankan kita untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama, bukan dari salah satunya. Karena sering di kehidupan kita, di sekeliling kita, di sekitar kita ini banyak yang seringkali salah paham dengan apa yang kita ingin ucapkan kepada lawan bicara kita, terutama pada saat kita berbicara lewat teks atau lewat WhatsApp. Ini saya membahas tentang teks ya, maksudnya dalam bentukan chatan, bukan voice note. Nah, karena di chat biasanya terbatas oleh suara, intonasi, ekspresi, sehingga lawan bicara kita terkadang berusaha keras untuk mencerna apa yang kita ucapkan, namun terkadang mereka salah mengartikannya, salah paham, dan lain sebagainya. Sehingga di sini lahirlah 4 maksim. Apa itu maksim? Ya, maksim itu sejenis panduan atau pedoman dalam kita berbicara agar kita mendapatkan yang 4 tadi itu. Mana dia? Yang pertama adalah jujur, terus kemudian
ada relevan, kemudian ada clear, dan yang satu lagi itu informatif ya. Nah, di sini ada 4 maxim. Yang pertama adalah agar kita mendapatkan yang 4 itu, maxim pertama itu adalah quality. Nah, quality itu mempunyai dalil. Apa dalilnya? Yang pertama adalah don't say what you believe to be false and don't say things for which you lack evidence. Di sini yang quality ini kita disarankan untuk jangan mengatakan sesuatu yang Anda yakini itu salah, dan yang kedua adalah jangan mengatakan sesuatu yang tidak memiliki bukti. Nah, sehingga jika kita mengatakan sesuatu yang kita yakini itu salah, otomatis kita akan berujung ke bohong. Sama halnya jika kita kekurangan bukti. Misalnya nih, seseorang menanyakan Anda, contohnya dia bilang, Bapak masuk nggak hari ini? Sedangkan Anda itu chatnya Anda itu belum dibahas sama dosen, tapi dengan entengnya Anda bilang, iya kita masuk ya. Padahal Anda tidak yakini yang Anda katakan itu benar. Nah, otomatis Anda berbohong, kemudian Anda kekurangan bukti. Nah, jangan sampai kita mengatakan seperti itu, karena itu akan berujung ke tidak jujur. Kita tidak truthful di sana. Nah, kemudian di sini ada kuantitas. Nah, yang kedua adalah kuantitas, di mana kuantitas ini ada 2 dalil juga. Yang pertama adalah say no less than the conversation require and say no more than the conversation require. Nah, di sini dia bilang jangan mengatakan sesuatu yang katakanlah tidak kurang dari yang dibutuhkan dalam percakapan, kemudian katakanlah tidak lebih dari yang dibutuhkan oleh percakapan. Jika saya meminta 2, otomatis jawabannya 2, bukan 1, bukan 3. Nah, di sini kita apa yang 1 kita butuhkan, otomatis 1 yang kita diberi. Mana contohnya? Misalnya seorang menanyakan Anda, dia bilang, Anda sudah makan belum? Nah, dia menanyakan cuman Anda sudah makan belum? Jawabannya Anda hanya perlu menjawab ya atau belum. Nah, jika Anda menjawab ya, saya sudah makan tadi siang, otomatis jawaban Anda itu lebih. Maxim kualitatif ini hanya membutuhkan apa yang kita mau aja. Misalnya yang tadi itu sudah makan belum, cukup jawab sudah. Jangan bilang ya sudah makan tadi pagi, itu tidak termasuk dari kuantitas. Oke. Kemudian di sini ada manner. Nah, manner ini cara kita menyampaikan apa yang orang lain asumsikan. Di sini ya, agar jelas mengharuskan pembicara untuk menghindari ambiguitas dan ketidakjelasan. Nah, sebisa mungkin untuk kita itu jangan pernah mengatakan sesuatu yang masih ambigu atau yang masih memiliki makna ganda di sini. Mana contohnya? Misal ketika Anda pergi ke fotokopian, Anda ingin mengcopy foto KTP Anda misal. Nah, Anda bertanya nih, Pak, Pak aslinya mana? Nah, si bapak fotokopian itu pasti berasumsi 2 di sini. Kenapa saya bilang 2? Iya, karena bisa jadi Anda mengatakan, bisa jadi si bapak itu berasumsi bahwa dia ditanyakan asalnya dari mana. Bisa jadi dia menjawab, saya aslinya dari Jawa misalnya.
jika ada hal yang Anda ingin tanyakan, itu KTP asli Anda, bukan orang yang jadi fotokopi itu. Nah, sehingga di sini cukup jelas, sehingga kita itu harus tahu gimana agar tidak terjadi ambigu dalam percakapan kita. Nah, kemudian adalah ada relations atau hubungan agar relevan dengan konteks dan apa yang telah dikatakan sebelumnya. Sebisa mungkin untuk kita ketika apa yang kita ditanyakan menjawab sesuai dengan apa yang orang itu mau. Misalnya jika Anda mengatakan, jika ada seorang yang menanyakan Anda tentang sesuatu yang relevan, contohnya sudah makan belum? Sudah, otomatis itu sudah, itu menunjukkan relevan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jika tidak sesuai, misalkan Anda ditanya tentang udah pergi kemana, sedangkan jawaban Anda udah makan saya tadi, itu kan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya pertanyaan itu inginkan. Nah, kemudian di sini apakah kita harus mengikuti maksim yang 4 itu? Atau ketika kita ingin ditanya, ketika kita ditanya seorang, kita hanya cuma tahu 3, sedangkan seorang itu maunya 4, tapi kita cuma tahu 3, gimana dong? Apakah kita harus mengikuti yang 4 itu? Jelas, di sini Grace menyatakan bahwa tidak semua yang dipaparkan yang 4 itu harus kita ikuti. Ada kita pilihan-pilihannya. Di sini ada 4 juga jalan atau ada 4 ya. Di sini ada seorang pembicara dapat memilih untuk tidak mengikuti maksim. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu adalah ada violet. Di sini ada violet atau break a maxim and internet my sliding. Di sini seorang bisa saja melanggar sebuah maksim dan dengan sengaja menyesatkannya. Kadang kita tidak mengikuti maksim itu karena ingin berbohong demi kebaikan. Nah, ada juga agama yang bisa memperbolehkan untuk berbohong demi kebaikan. Gimana tuh contohnya? Nah, ada seorang misalnya ini yang lari untuk menghindari kejaran orang yang ingin dibunuh olehnya, sehingga ketika Anda melihat seorang itu bersembunyi dan meminta tolong agar tidak mempertaruhkannya, agar dia tidak dibunuh oleh seorang yang mengejarnya, sehingga di sana titik kamu untuk berbohong agar dia tidak terbunuh. Nah, di sana juga bisa kita untuk berbohong. Di sini itu bisa kita tidak mengikuti maksim itu. Ya, yang kedua di sini ada opt out atau choose disturbing influence. Di sini kita bisa mengesampingkan atau memilih untuk tidak terlibat dari maksim tersebut. Kita bisa aja jawab, cuman keinginan kita untuk tidak untuk menghindari jawaban pertanyaan tersebut. Kenapa? Itu mungkin saja karena terlalu privasi untuk kita. Ada seorang yang menanyakan kapan nikah nih. Nah, itu mungkin karena terlalu privasi dalam diri Anda, karena mungkin jodoh belum ada gitu. Sehingga jawab aja dengan itu terlalu privasi untuk saya, jadi saya tidak bisa untuk menjawab Anda gitu. Nah, kemudian di sini ada juga deal with the past. Di sini kita bisa kita kekurangan bukti nih, cuman kita pengen gitu ngasih tahu dia sebisa kita. Contohnya gitu, pas ada seorang yang menanyakan
bagaimana pendapat Anda yang tentang buah jeruk yang lebih manis misalkan. Apakah jeruk ini manis atau enggak gitu. Tapi Anda kekurangan bukti gitu. Karena jeruk itu kan bisa jadi manis dan bisa jadi asam karena tergantung gimana kita belinya. Tapi karena Anda merasa ingin membantunya, kita bisa saja menggunakan kata mungkin. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata mungkin untuk membantu menjawab dia. Kemudian yang terakhir adalah float atau disobey maxim and intronational infonic. Di sini yang tadi yang 3 itu masih kita terlibat dalam maxim walaupun cuma sedikit. Nah, sedangkan kalau float ini dia memang melanggar maxim, dia emang nggak mau sama sekali untuk berhubungan dengan maxim, sehingga dia jika ingin berbohong ya berbohong tanpa ada karena ya, sehingga float ini tidak bergantung sehingga float ini tidak tergantung kepada maxim. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.